Pertemuan ini berdasarkan undangan bersama bahwa telah disampaikan bahwa pada hari ini akan kita laksanakan musyawarah tentang rembuk stunting. Kemudian saya harapkan di musyawarah desa telah buka peserta yang hadir untuk memberikan masukan tanggapan serta saran terkait rembuk stunting. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa rembuk stunting pada hari ini Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 kami nyatakan buka dan bersifat terbuka. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa sudah berangkat. Banyak pemirsanya. Kemudian yang terhormat Bapak dari Dinas Puskesmas. Yang terhormat para pendamping desa, kepala desa. Dan terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bertahan di acara pada hari ini. Selanjutnya mari kita mulai acara ini. Untuk kami minta pertemuan kepala desa akan dapat memberikan penjelasan mengenai rembuk stunting masyarakat dasar ini kepada bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Setiana, yaitu Kepala Binpus Kecamatan Paraponga yang sudah berhadir di desa kami. Yang saya hormati Pak Jamal, yaitu selaku dari Kecamatan selaku Kasih Kesmas di Kecamatan Paraponga. Tadi saya lupa juga yang saya hormati Pak Yudi pendamping desa kita. Terima kasih yang setiap waktu mendampingi kami Pak. Ucapkan juga yang saya hormati yaitu tokoh adat, tokoh agama, Pak Sekdes, para kasih kaum BPD beserta anggotanya. Yang mana ini sesi kedua yang mengadakan rapat, yaitu masalah pembahasan tentang penanganan stunting yang ada di desa-desa, termasuk desa kita yaitu Desa Muara Payang, yang mana masih ada anak-anak kita yang kena stunting. Mungkin tidak banyak, cuma ada, karena setiap desa bermacam-macam permasalahan yang harus ditangani. Yang mana hari ini terima kasih Pak langsung Kepala Binpusnya yang bisa berhadir di desa kita, yang mana bisa menjelaskan nanti apa-apa yang perlu kita tangani, yang perlu kita bahas di dalam melaksanakan itu, mencegah dan mengurangi adanya stunting di desa-desa kita sekarang. Mungkin Pak itu saja pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita dengar dari berbagai desa pada jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kades beserta anggotanya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat para tamu hadirin yang berhadir. Untuk kegiatan rembuk stunting ini untuk sudah yang kedua kali di Muara Payang yang saya ikuti. Terus mungkin yang kegiatan yang usulan yang tahun kemarin mungkin sudah terlaksana sebagiannya. Nah, mungkin untuk itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang belum mungkin bisa dilaksanakan sesuai Permendes. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja kita dengar penjelasan tentang rembuk stunting yang akan dibawakan oleh Pak dari Pusat Desa.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Puskesmas beserta Ibu Yuyun yang hadir dari Kecamatan Muara Komam, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat Desa Muara Payang, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Bapak Ketua RT Desa Muara Payang, Ibu Bidan Desa, kader-kader Posyandu, ibu-ibu PKK yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati juga hadir di sini Bapak Kepala Sekolah baik SD maupun SLTP yang ada di wilayah Desa Muara Payang, serta hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka kegiatan rembuk stunting yang insya Allah memang ini sudah dijadwalkan di beberapa desa di bulan ini. Dan Desa Muara Payang kalau tidak salah ini yang ketiga untuk tahun ini setelah Kelurahan Muara Komang dan Desa Muara Kuaro kemarin. Rembuk stunting ini merupakan program nasional di mana beberapa minggu yang lalu kami menghadiri rapat koordinasi TPPS di Kabupaten Pasir. TPPS ini tim percepatan penanganan stunting. Jadi di dalam rapat koordinasi kemarin memang dipaparkan terkait penanganan penurunan stunting di Kabupaten Pasir. Namun yang dipublish kemarin itu baru data di tahun 2023. Memang penurunan stunting secara nasional ini masih sangat rendah. Menurut informasi di akhir tahun 2023 secara nasional aja penurunan stunting itu baru menyentuh angka 0,1%. Kemudian di provinsi baru menyentuh 1%, dan di Kabupaten Pasir sendiri baru menyentuh 2,5%. Dan angka stunting di akhir tahun 2023 untuk Kabupaten Pasir itu baru mencapai 22%, sehingga masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di tahun 2025 sendiri target pemerintah daerah itu penurunan stunting itu harus menyentuh angka 11,8%, sehingga TPPS ini kemarin itu mencangkup pemerintah daerah sampai dengan camat, kemudian kepala desa memiliki kewenangan untuk bisa mengawal terkait penurunan stunting yang ada di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan informasi pada awal bulan Juli nanti akan dilakukan aksi serentak berupa imunisasi secara nasional. Harapannya nanti semua posyandu yang ada di desa dan kelurahan itu harus bahu-membahu untuk meningkatkan hasil pengukuran TPS-nya, karena menurut catatan ini masih cukup rendah untuk di Kabupaten Pasir. Meskipun kalau kami melihat grafik dari tahun 2021 sampai 2023 untuk Kecamatan Muara Komam itu cukup bagus sebetulnya peningkatan hasil pengukuran TPS-nya, itu ada peningkatan setiap tahun, cuma sedikit lambat karena baru menyentuh sekitar 60% lebih, sedangkan target dari pemerintah daerah pengukuran TPS itu diharapkan mencapai 80 sampai 90%. Nah, sehingga ini yang kita lakukan pada tahun 2024 ini untuk melaksanakan rembuk stunting di seluruh jenjang di desa dan kelurahan. Insya Allah nanti setelahnya kita akan melaksanakan rembuk stunting di kecamatan yang akan melibatkan
komponen-komponen dari pemerintah daerah, baik dari dinas kesehatan, kemudian pemberdayaan perempuan, dan juga tentunya nanti dari Bapeda selaku pemangku anggaran di Kabupaten Pasir. Alhamdulillah pada tahun ini juga memang kalau berdasarkan anggaran yang ada di desa, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 4546, ya selain anggaran bantuan BLT, di situ juga sudah diatur mengenai penanganan stunting, kemudian juga ketahanan pangan, dengan harapan nanti pemerintah desa bisa memaksimalkan anggaran tersebut untuk bisa menunjang penanganan stunting yang ada di desa masing-masing. Untuk selanjutnya kami berharap juga kepada seluruh kader-kader Posyandu supaya nanti bisa lebih seksama menyimak apa yang akan disampaikan dari teman-teman Puskesmas Kecamatan Muara Komam, karena kami dari kecamatan tentu juga tidak memiliki data yang valid, karena yang memiliki data yang valid tentu data yang bersumber dari dinas kesehatan secara berjenjang, dari kader Posyandu, kemudian bidan desa, sampai dengan teman-teman yang ada di Puskesmas Kecamatan Muara Komam. Sementara itu yang bisa kami sampaikan untuk pengantar pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak berdiskusi selepas nanti materi disampaikan oleh Ibu Yuyun dari Puskesmas Kecamatan Muara Komam. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan masukan saran mengenai stunting yang kita persilakan kepada Ketua Puskesmas Muara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades Murapayang, yang terhormat Bapak Sekdes Murapayang, yang terhormat Perangkat Desa Murapayang, yang terhormat Bapak Ketua BPD Murapayang, yang terhormat Bapak Kasih Kesmas Kecamatan Murapayang, Bapak Pendamping Desa, serta undangan lainnya yang berbahagia. Terima kasih atas undangan dari Bapak Kepala Desa Murapayang. Kami dapat berhadir dalam acara lembuk stunting Desa Murapayang. Untuk penanganan stunting memang ini tugas yang lumayan besar tadi. Setelah targetnya disampaikan oleh Bapak Haji Amal tadi, kami sendiri kalau misalnya menangani sendiri kayaknya nggak mungkin bisa ini tanpa ada kerjasama dari lintas sektor, di pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten, terus dinas-dinas lain yang terkait dalam penanganan stunting, seperti dinas ketahanan pangan, dinas sosial. Memang perlu kerja bersama kalau kita agar dapat menangani masalah-masalah stunting dan masalah gizi yang ada di Kecamatan Muara Komam ini. Mungkin nanti untuk data nanti akan disampaikan oleh Mbak Yuyun, data pengukuran hasil pengukuran ini di bulan Februari, dan nanti mungkin rencana apa yang akan dilaksanakan. Kita mungkin dalam bulan ini akan melaksanakan aksi bergizi. Itulah mungkin kami berterima kasih pihak desa sudah dapat menyisikan anggaran untuk penanganan stunting ini, dan kami harap kerjasamanya dari semua sektor agar dapat kita dapat melaksanakan penanggulangan stunting di khususnya Desa Murapayang.
Payang seluruhan di Kecamatan Marapoma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada
bisa bersayo, usang kalau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kayaknya kita kesiangan ya Bu ya. Semoga izin ya Bapak Ibu saya untuk menyampaikan tentang data-data stunting di desa Muara Payang. Ini kata Pak Jamal tadi desa yang ketiga ya Pak ya. Insyaallah desa yang ketiga. Oke. Sebelum saya memaparkan, ini ada sedikit video karena saya terus terang tahun kemarin belum bisa ke sini. Jadwalnya berbenturan waktu itu sama desa Sekon Makmur. Jadi untuk rebut stunting tahun ini alhamdulillah bisa sama Kirkus. Ya. Ini ada video untuk gambaran apa sih stunting, gitu kan? Karena banyak sekali pengertian-pengertian yang sepertinya diplesetkan gitu ya tentang stunting. Mudah-mudahan dengan melihat video ini membuka wawasan kita tentang apa itu stunting. Silakan Bu. Tidak sama dengan gendong dulu, tidak sama dengan pendek, tidak sama dengan apapun yang dikata-katain jadi bahan pendidikan para orang tua. Jadi kita harus bisa membuat stunting itu menjadi suatu definisi atau terminologi yang netral, yang tidak memojokkan orang dan tidak membuat seorang ibu merasa saya gagal di seperti itu. Ya sebab begitu Anda mengatakan gagal dulu, kesannya kayak ibunya gagal di mana? Ya. Jadi kita akan bahas dulu stunting itu apa. Kita punya 3 kelompok di dalam urusan stunting. Nomor 1 adalah stunting adalah gangguan gizi kronis. Jadi kalau bukan karena gangguan gizi, ini tidak urusan dengan stunting. Ya sebab ada anak lahir memang pendek karena proses hormonal, anak pendek karena cacat. Jadi sekali lagi stunting itu harus bicara tentang riwayat gangguan gizi. Jadi stunting adalah gangguan gizi kronis. Mulainya kapan? Sejak ibunya hamil sampai
Nah, kalau kurva merah itu ada tulisannya minus 2 standar deviasi ke bawah. Ya, oke. Dengan akibat ini problem. Dengan akibat kecerdasannya tidak optimal. Jangan bilang bodoh, kalau sebab anak yang tingginya bodoh juga banyak, ya kan? Jadi tetapi anak something pasti kecerdasannya tidak optimal. Jadi kalau misalnya anak kalau dia ini tidak stunting, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi hakim, bisa jadi konsultan pajak, misalnya ya, bisa jadi profesor. Jadi kecerdasan kelas 2 SD emaknya aja kalau ngajarin perkalian terus bawa garpu sama misal 2 kali 2 berapa? 3 kali 1 berapa? Ya, jadi Adi bisa bayangin tuh emaknya melakukan tuh tiap hari. Ya, oke. Jadi sekali lagi ada akibatnya nih, kecerdasannya tidak optimal. Ditambah lagi kalau menjalani remaja, menjelang dewasa, anak ini punya risiko, punya risiko apalagi penyakit kronik yang tidak menular seperti hipertensi, diabetes, metabolic syndrome, bahkan risiko kanker. Ya, jadi sekali lagi ibu bapak, stunting itu adalah 3 blok. Pertama adalah gangguan gizi kronik. Gangguan gizi kronik yang terjadinya sejak ibunya hamil sampai anaknya 10 tahun. Makanya disebut 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. 1000 hari itu dimulai sejak ibunya itu hamil, bukan anaknya setelah lahir. Yang kedua, yang ditandai dengan tinggi badan menurun ukuran dan kurva merah ke bawah, yang minus 2 standar deviasi ke bawah. Ketiga, dengan akibat kecerdasannya tidak optimal. Nah, ini menjadi beban negara nantinya. Karena kita bayangin kalau buat anak berulang stunting. Dengerin ya, anak stunting itu tetap gede loh. Saya kasih tahu, anak stunting tetap tumbuh. Tapi kalau misalnya dia nggak stunting, tingginya 170, misal. Tetapi jangan stunting cuma 159 lah. Dia lebih tinggi daripada gue. Saya aja dokter cuma 152. Tapi gue udah stunting karena nggak punya riwayat itu, gitu loh ya. Tetapi bayangin, anak stunting itu bisa aja tingginya sama dengan Anda. Gitu loh ya. Hati-hati loh. Dan orang tua kita setelah jadi dewasa, tapi enggak ya gitu ya. Tahu-tahu ya itu aja otaknya nyambungnya gitu kan ya. Kalau ngomong kemana tahu aneh-aneh gitu kan ya. Dan bisa melakukan abstraksi tentang langkah ke depan seperti apa. Aduh, ini yang kita ngomong. Nah, belum lagi nanti punya risiko di kemudian hari, ya punya hipertensi, usia dini dan sebagainya. Jadi Terima kasih. Itu tentang stunting. Sedikit pemaparan apa bagaimana sampai bisa terjadi. Beliau adalah seorang dokter yang tentang menangani ahli di bidang gizi. Menurut Perpres nomor 72 tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi definisi stunting menurut Perpres 72 tahun 2021. Yang selanjutnya akhir-akhir ini kan banyak stunting gitu ya, pendek. Yang mendiagnosa stunting bukan lagi ahli gizi, tapi dokter spesialis anak. Hanya saja data itu dari mana? Dari hasil kegiatan ibu-ibu kader di kegiatan posyandu rutin, pengukuran ada berat badan, ada tinggi badan. Jadi parameternya tinggi badan menurut umur. Jadi dibuat di aplikasi, dimasukkan, keluarlah. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa anak tersebut stunting atau tidak, bukan lagi di kita, tapi itu hasil pengukuran. Nah, yang tadi dibilang stunting itu ada 3. Dia bermasalah dengan gizi kronis, ada dampaknya, terus diakibatkan oleh siapa gitu kan. Nah, jadi kalau tidak mengalami itu nggak masalah ya. Nah, karena selama ini banyak merasa pengukurannya nanti pendek, dia bilang gitu. Di aplikasi kan ada tuh pendek, sangat pendek, sudah tumbar sudah. Nah, jadi kalau tidak
Nah, karena selama 1 tahun ini banyak ya kita di Kauman ini alhamdulillah semua desa melakukan rembuk stunting yang namanya apa ya tanggapan gitu ya tentang stunting itu berbagai macam-macam bentuknya. Ada yang sampai karena keluar hasil pengukuran anaknya pendek, berikutnya ibunya tidak mau datang ke posyandu. Nah, kita belum sempat nyampaikan apa itu definisi stunting itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi persepsinya banyak yang salah kaprah. Mudah-mudahan dengan video tadi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bisa memperpanjang, memperjelas apa sebenarnya stunting. Karena stunting ini jadi gerakan nasional, mau nggak mau kita harus bergerak. Nah, mereka ini kan tahun 2024 ini diharapkan 14% turunnya. Nah, untuk bulan Juni ini ada gebrakan ya pengukuran serentak. Semua anak balita dari 0 bulan sampai 59 bulan wajib dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan dan dipantau langsung dari Kemenkes. Dari kegiatannya mulai 1 Juni sampai 30 Juni dan diinput per hari sesuai dengan jadwal buka. Berhubung di sini ada 2 posyandu, kalau nggak salah saya tanggal 5 ya posyandunya sama tanggal berapa Bu Bidan? 10. Nah, diharapkan tanggal 20 semua bayi balita yang ada di Desa Muara Payang sudah terukur, diukur. Jadi data-data didapat diharapkan sudah divalidasi dengan tenaga yang mengukurnya sudah benar, alat dipakai juga sudah terstandar. Nah, untuk sementara alat-alat insya Allah ada sudah di Polindes. Gunakan alat yang sesuai standar dari antro yang dibagikan. Terus kader-kader yang sudah dibina juga insya Allah bisa melakukan di bawah pengawasan teman-teman kita yang ada di jejaring kita di Pusban Polindes. Pak ya. Nah, ini gambaran untuk Desa Muara Payang hasil penarikan data di Februari kemarin. Kenapa Februari? Karena biasanya Februari dan Agustus adalah banyak yang datang. Jadi diharapkan data itu bisa mewakili hasilnya. Muara Payang dari data yang kemarin kita yang diukur 38 dari 52 balita. Hasilnya yang datang baru 39. Jadi DPRS-nya baru 73,58. N per D-nya yang naik dari yang datang itu baru 40% dari 39 yang diukur. Jadi yang lain-lainnya mungkin ada yang tidak naik atau bulan kemarinnya dia tidak datang ukur, itu Pak ya. Jadi gambarannya baru 73% yang diukur, belum semuanya. Sebenarnya bisa berbahaya kalau semakin sedikit, nanti kalau banyak kasusnya jadi persentasenya lebih besar. Jadi tidak valid. Diharapkan nanti di bulan Juni ini semua diukur dengan alat yang terstandar, jadi berapapun hasilnya diharapkan itu sudah bisa mewakili angka stunting kita. Jadi dari data yang kita dapat kemarin itu hanya yang datang ukur 39, jadi persentasenya di Payang ini ada 8 anak, jadi 20%. Besar sekali jadinya angkanya. Padahal masih ada beberapa yang 11-12 ya. Nah, yang belum diukur. Kita positif thinking aja, anggaplah itu baik-baik saja, jadi tidak menanggap angka. Tapi kan karena sudah persentasenya jadi besar karena pembaginya kan yang datang, ya. Nah, jadi itu gambarannya. Terus dari kasus itu kami menemukan anak-anak ini sudah mengalami
berbeda-beda kalau dari segi asupannya. Nah, dari 38 kemarin itu didapat 3 anak dengan gizi buruk hasilnya. Terus gizi kurang ada 5 anak, dan yang pendek, sangat pendek, hasil pengukuran pada saat itu ada 8 anak. Nah, itu tadi yang 20% jadi hasilnya, persentasenya. Tapi dari hasil pengukuran semuanya dia belum sampai mencapai 80. Seandainya data itu sudah 90 bisa kita pegang gitu ya. Ini dia baru 73,58. Nah, itu Bapak Ibu hasilnya. Terus DPRS-nya dia yang datang masih banyak yang belum datang. Kita minimal 80 yang datang. Jadi kader KPM-nya ada? Ada. Berapa sasaran 1000 HPK-nya? Ibu hamilnya berapa? Karena yang dilihat di stunting ini bukan itu lahir, tapi dari ibu hamil dinyatakan hamil sampai usia 2 tahun. Jadi berapa jumlah ibu hamilnya, berapa yang keknya, terus berapa lansianya, berapa remajanya. Nah, nanti ke depannya kita posyandu, data ini kan diambilnya dari kegiatan rutin posyandu, dan posyandu sudah sampai ke pusat, terorganisasi dia, ada strukturnya, melembaga sudah. Jadi nanti posyandu itu minimal bukanya 4 kali. Jadi di sini kadernya ada berapa untuk yang di sini? Ada 6. Yang di sana? 6 juga, 12. Jadi Bapak Ibu, posyandunya ini kita kan puskesmas, pusdaran nggak punya warga. Yang punya warga ini adalah Pak Kades. Yang menggerakkan nanti Pak Kades. Nanti yang melayani ibu-ibu kader, teman-teman kita yang di jejaring. Jadi kita nggak punya kekuatan untuk menggerakkan. Jadi untuk saat ini kami tuh butuh dukungan dari Bapak Ibu yang ada di wilayah Desa Marapaya untuk menggerakkan ibu bapak orang tua berkegiatan menimbang berat badan anaknya dalam rangka mendukung kegiatan penimbangan serentak yang dilakukan di bulan Juni ini, supaya datanya nanti yang keluar itu betul-betul valid, benar. Jadi untuk gambaran tadi sudah saya sampaikan, itu hasil pengukuran di bulan Februari. Ada 3 kasus ya, ada kasus gizi buruk, ada kasus gizi kurang. Kalau gizi buruk, berat badan sama tinggi badan, itu menggambarkan keadaan gizi anak sekarang. Kalau berat badan menurut umur menggambarkan gizinya di masa lampau. Nah, itu Bapak Ibu lihat. Jadi penanganannya beda-beda. Kalau gizi buruk, tata laksana gizi buruk. Kalau gizi buruk, dia 2 ada penyebabnya. Pertama memang asupannya kurang. Yang kedua ada penyakit infeksi. Nah, itu perlu penanganan. Dilihat dulu. Nggak mungkin kita memberi asupan yang terus-menerus sementara kalau dia ada infeksinya tidak diobati. Jadi kasihan. Nah, untuk tahun ini kami di Puskesmas ada namanya PMT lokal. Jadi namanya PMT lokal, berbahan pangan lokal, bukan yang pangan-pangan yang didatangkan dari luar daerah. Jadi itu dikhususkan untuk anak-anak yang gizi kurang, bukan anak dengan status yang tadi pengukurannya pendek atau sangat pendek. Jadi kenapa di gizi kurang? Karena itu untuk mencegah supaya nanti tidak timbul lagi ke masalah pendek dan sangat pendeknya. Karena dia masa gizi sekarang ceritanya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tadi udah nonton videonya, bisa sedaya gak serta-merta kita melihat orang pendek, oh
itu tadi akibatnya tidak optimal dasarnya. Dimulai dari kapan? Dari ibu hamil. Ditandai dengan apa? Tadi tinggi badan menurut umurnya di bawah kurva. Nah, jadi itu tadi nggak bisa langsung kita berapa angka stunting. Makanya saya kadang Mbak minta data stunting dari desa. Saya tak punya, saya bilang gitu. Kalau mau yang saya share itu hasil pengumpulan ibu-ibu, ini hasilnya. Nanti dilihat, dianalisa lagi. Apakah anak tersebut pernah mengalami masalah gizi kronis? Kronis itu kan lama, bukannya tiba-tiba sakit perut, itu kan akut ya, sakit. Itu tuh lama. Dari dia ibunya hamil, ya. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya. Kami untuk PMT lokal dikelola oleh kader PKK, kader KPM, TPK, dan di bawah pengawasan Ibu Bidan. Diharapkan dari hasil pengukuran ini nanti kita dapat berapa sasaran yang akan kita kasih PMT. Itu ya. Untuk dari pemerintah sendiri, kosnya, unit kosnya saya bocorin Bu ya. Bapak dapat bantuannya tuh selama 56 hari ya. Terus dia itu kosnya 16.500. Tapi untuk peruntukan pembelian bahan hanya 80%. Yang 20-nya, 15%-nya untuk yang masak ceritanya. Pengelola. Nanti dalam bulan ini juga kami ada pelatihan tim pelaksana PMT lokal itu. Yaitu tadi terdiri kader PKK, kader KPR sama kader TPK yang mengelolanya. Jadi ada pajak, ada ini. Yang didapat itu adalah makanan jadi, kudapan yang mengandung minimal 2 protein hewani. Jadi di wadah atau yang mau dimakan itu minimal harus ada 2 protein hewaninya syaratnya. Misalnya ada telur, ada ikan, ada hati, ada telur, kayak gitu ya. Dua, bukan karbo melulu. Nah, kalau ibu hamilnya itu ibu hamil yang terdapat selama 120 hari, jadi 4 bulan. Kalau balita ini nanti kita harus ada kesepakatan bahwa orang tua bersedia anaknya untuk ikut program ini. Jangan sampai nanti ikut baru 3 hari sudah tidak ngambil PMT-nya, mundur ya, drop out. Gimana kami meng-SPD-kan? Karena ini uang negara yang dititipkan ke kita. Tahun kemarin kami puskesmas dapat 100 juta untuk itu, tapi karena ada kesalahan penginputan, akhirnya itu tidak bisa pencairan. Nah, sementara kami juga tahun ini kami tidak laksanakan, ini dari pusat malah bertambah anggaran itu, malah bertambah jadi 200 juta. Kami bingung mendapatkan 115. Makasih banyak. Saya punya kebiasaan, gak bisa ngomong nyaring, kalau nyaring sedikit batuk. Jadi 115 anak dan 30 ibu hamil. Nah, sementara ini sudah bulan Juni. Nah, aturan di POP itu kan ada aturan yang namanya orang asing. Kalau nanti kami sampai triwulan kedua tidak bisa menyerap 50%, kemungkinan kami tidak bisa ngamprah uangnya. Jadi ini betul-betul ya kayak kejar-kejaran gimana ini bisa uangnya bisa cair nanti kan, tidak menimbulkan masalah seperti itu. Jadi diharapkan di bulan Juni dengan hasil pengukuran itu nanti kita sudah dapat, oh di desa Payung ini ada berapa yang nanti dapat, nanti kita sosialisasi lagi dengan orang tua yang dapat bahwa ada kesepakatan beliau-beliau itu mau anaknya
berturut-turut dapatnya dalam bentuk makanan siap saji yang dikelola oleh yang tadi bermitra. Nah, nggak mungkin kami dari kesehatan melakukan itu ujuk-ujuk dari Komang ngantar sekedar ini, karena pengalaman tahun kemarin banyak sekali kendalanya untuk di tanah Grogol yang di kota. Dia 60 sasaran yang ngambil nggak sampai 10 Bapak Ibu, karena orang tua nggak mau ngambil. Kader ngantar jauh, sementara kader nggak punya uang transport di anggaran itu. Yang di anggaran itu hanya ada 80-nya untuk beli bahan, sama 15-nya untuk tukang masak. Jadi kecil sekali. Yang masak itu kalau dihitung cuma 275, tidak salah saya. Kita hitung persentasenya. Nah, di sini ya 16.500, bahan kudapannya jadi 13.002, jasa masaknya 2.475, fotokopiannya 825 rupiah, terus pajaknya 1,5. Dan kita tidak diperkenankan untuk beli alat-alat masak apa. Jadi betul-betul kerjasama, dipaksa untuk kerjasama ceritanya antara PKK, kader, sama KPM untuk pelaksanaannya. Dan di beberapa tempat yaitu kendalanya nggak ada uang untuk diantar rumah ke rumah, karena pada dasarnya itu bukan diantar. Orang tuanya datang ngambil di suatu tempat di bawah pengawasan bidan atau perawat, karena itu selalu update menu, selalu update berat badan kenaikannya. Karena kemarin ada yang kejadian keracunan juga. Nah, jadi banyak sekali. Itu bukan nakutin ya kami ya. Kayak apa ya? Ini tahun kedua, kalau tidak terlaksana pun walau alam. Karena memang tidak bisa dipaksa. Uangnya banyak, tapi secara rinciannya kecil, agak ribet. Jadi mudah-mudahan untuk dalam waktu yang dekat ini kami sangat-sangat mengharapkan dukungan dari desa. Gimana caranya semua bayi balita yang ada di sini nimbang, ikut timbang di bulan ini, karena ada sweeping. Sini pernah sweeping yang datangin ke rumah-rumah? Pernah Ibu kader? Pernah. Apa rasanya Bu? Sedap-sedap Bu. Apa pengalamannya Ibu yang pernah ditolak? Pernah tidak dibukain pintu? Pernah ya? Pernah tidak dikasih timbang anaknya? Nah, jadi kalau saya sih triknya ya, memang harus Pak Kades sama Bu Kades dia yang undang. Mungkin kalau sesama Ibu Kades dia nggak mau. Nah, yang kedua, kalau datang jangan sendiri Bu. Ibu berapa kadernya? Ada 6, sekalian turun 6. Tidak mungkin Ibu ber-6 tidak dibukain satu pintu, apalagi ada Bu Kades di belakang luar. Ya, nah itu mungkin triknya, karena memang ada keluhan Bu, nggak dibukain pintu kami, terus Bu kami anaknya tidur. Nah, padahal dia sudah ngomong Bu ya, sudah bicara, kami akan datang dari jam sekian sampai sekian, tolong dikondisikan anaknya. Tetap baik, anaknya tak jalan. Ada juga yang bilang gini, Bu nanti kan nggak usah ke posyandu, nanti kan didatangin juga. Padahal alatnya itu rekodnya membawa. Coba kita buka hanya dalam waktu 2 jam, 51 anak itu kita tungguin, nanti dikasih PMT, kan nggak repot. Banyak ya, kadernya 12 orang udah nunggu ceritanya. Daripada kita jalan dari pagi, mungkin bisanya kita hanya 5 atau 4, apalagi ke jarak dari rumah ke rumah itu jauh ya. Nah, itu Bapak Ibu gambaran masalah stunting, masalah-masalah gizi dari hasil pengukuran yang di bulan 4. Nah, kalau untuk hasil
pemindahan di sini belum sampai 80, baru sekitar 70-an% karena memang tidak semua balitanya datang. Apalagi yang kemarin musim panen ya, banyak yang tidak datang. Dikit betul. Sampai saya bilang Barada benar kayak ini dapatnya cuma 23 dari 50-an gitu. Jadi sedikit sekali diam dan dibilang enggak ini. Jadi sudah kita juga tidak bisa juga maksakan. Memang keadaannya anaknya dibawa ke di tempat panen seperti itu. Nah itu untuk nanti kader KPM-nya bisa melaporkan berapa sasaran yang 1000 hari KPK 1000 hari pertama kehidupan ibu hamil, lansia, remaja sama balitanya ada berapa? Karena posyandu ke depannya bukan hanya posyandu balita, siklus kehidupan semua, yaitu minimal 1 bulan Bapak Ibu posyandu itu bukannya 4 kali. Nanti posyandu ada pemeriksaan balita yang rutin untuk balita. Nanti ada untuk usia produktif yang biasa ibu-ibu bapak dimintai periksa gula darah kayak gitu ya, diperiksa lingkar perut. Nah, terus nanti untuk lansia, haid nenek yang di atas 60 ya, 60 ke atas itu lansia, itu buka lagi sendiri. Terus remaja, nah di sini kan ada sekolah SLTP. Nah remaja ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah untuk saat ini. Bagaimana dengan anak-anak kita yang tidak sekolah? Ibaratnya sampai SD aja, tidak masuk SMP, tidak masuk SMA. Jadi dia tidak terpapar. Nanti kita di puskesmas ada posyandu remaja. Mudah-mudahan nanti di Payang ini tertutup juga karena nanti lihat dari datanya. Tadi saya tanya sama Bu Bidan, lansianya banyak. Terus penyakitnya juga yaitu tadi hipertensi katanya. Nah, perlu penanganan. Diharapkan juga nanti kalau pas pusling ya, kan ada dokter. Jadi yang berisiko yang tadi itu dulu prioritaskan. Misalnya gizi buruk, gizi kurang, bisa. Siapa tahu kan kalau dibawa ke sana kan jauh ya. Nah, jadi mumpung di sini dekat prioritaskan para lansia, remaja yang bermasalah, ibu hamil yang bermasalah, bayi balita kita yang bermasalah. Jadi untuk program mudah-mudahan dari desa juga ada ya, dari hasil rumus stunting yang tahun kemarin gitu ya, yang dimasukkan di rembuk desa ya, kalau yang kemarin itu. Nah jadi mudah-mudahan yang tahun ini sudah bisa jalan tepat sasaran ya, nanti nggak kedabling-dabling gitu Bapak Ibu ya, yang sudah dapat yang dari puskesmas nanti dapat lagi. Tapi kalau memang dia untuk tata laksananya kita memang tidak bisa gugat, memang harus tata laksana. Itu dulu dari saya, nanti kita diskusi apa aja permasalahan yang ada di sini, yang dilakukan, apa yang dirasakan nanti mumpung semuanya kan kumpul, jadi bisa dapat jalan keluarnya. Terutama untuk pengukuran di bulan Juni ini diharapkan bisa 100%, tidak ada yang keluar dalam jangka waktu dekat ini. Itu aja dari saya untuk sementara. Saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang mengajukan pertanyaan? Mohon izin Pak Kades. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu pemateri yang menyampaikan panjang kali lebar, luas kali panjang, sehingga kami dari warga Desa Muara Payang juga sedikit mengetahui terkait dengan stunting. Yang pertama yang ingin
stunting ini kepada seluruh lapisan elemen keluarga kita, masyarakat kita di Desa Muara Payang. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu tadi, stunting ini bukan berarti bodoh atau kurang pintar, tidak. Akan tetapi ada mekanisme kesehatan yang terganggu. Nah, mungkin image daripada masyarakat saat ini, ketika ada penjelasan kita baik itu dari Kader Posyandu maupun kami dari pemerintah desa, mungkin dari segi penjelasan itu adalah opini daripada masyarakat itu, kalau anaknya terdapat stunting seperti ini. Nah, mungkin perlu kita berinovasi dalam menyampaikan terkait dengan stunting ini, skema atau penyampaian kita yang lebih humoris atau humanis, agar bagi warga kita yang terdapat stunting ini tidak merasa tersinggung. Kemudian yang kedua, saya sedikit tersinggung dengan Ibu. Saya sedikit tersinggung terkait dengan perhatian kami dari pemerintah desa terhadap dengan posyandu dan penimbangan anak-anak atau warga kami. Di situ saya sedikit tersinggung, Bu. Jadi begini, Bu, beberapa kali sesi pertemuan kita terkait dengan mekanisme agar masyarakat kita terketuk pintu hatinya, terbuka kesadarannya agar bisa aktif di posyandu. Itu yang kita belum temukan mekanismenya, Bu, ya. Itu. Jadi sehingga kita juga bingung dengan cara apa kita biar masyarakat kita itu bisa paham, bisa sadar untuk membawa anak-anak balitanya untuk timbang. Tapi terkait itu akan kami coba, tetap kami berupaya, tetap kami coba agar rasa ketersinggungan saya tidak terlanjur. Terkait hal itu mungkin di sini saya juga menyampaikan usulan kepada kader KPM, kader posyandu, dan ini tadi sama-sama kita dengarkan untuk bulan depan bulan ini harus 100% balita kita ditimbang atau diukur. Nah, nanti kalau memang sampai hari-halnya nanti, sebelum hari-halnya nanti, tolong sampaikan kepada kami pemerintah desa agar kami bisa membuat surat undangan untuk ibu-ibu yang anaknya harus ditimbang. Jadi itu harapan kami kepada ibu-ibu atau kader-kader posyandu dan kader KPM. Jika nanti sudah sampai dekat waktunya, tolong sampaikan kepada kami pemerintah desa agar bisa kami membuat surat undangan untuk penimbangan dan pengukuran itu, agar desa kita juga nanti terbebas dari yang namanya humor-humor atau isu-isu stunting itu. Meskipun toh kita memang tidak bisa menolak atau tidak bisa memungkiri terkait dengan stunting ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, di mana-mana di desa mana pasti terdapat data tersebut. Akan tetapi ada upaya-upaya kita, baik kami dari pemerintah desa, kemudian dari teman-teman dari Puskesmas dan teman-teman dari Posyandu dan KPM, ada upaya-upaya kita untuk mengurangi dan mencegah hal tersebut. Karena itu kami harap nanti jika sampai dekat waktunya nanti, tolong sampaikan kepada kami agar kami bisa membuat surat undangan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya ingin diukur atau ditimbang. Kemudian yang ketiga, kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Muara Payang yang memang ada anak kecil, anak balita, bagi bapak-bapaknya tolong support atau dukung untuk mengarahkan anak-anaknya untuk posyandu tiap bulan. Dan itu rasanya tidak merepotkan juga, hanya sehari atau dalam sebulan. Jadi saya pikir tidak begitu repot juga. Nah, dampaknya itu sebetulnya bukan untuk orang lain, dampaknya ke keluarga kita juga. Kemudian kalau bayi kita sehat, pikiran juga kita sehat. Dalam bahasa Jawanya, usaha kita tanam. Nah, jadi umpan baliknya kita sendiri juga. Terkait dengan penganggaran atau hal-hal yang dari desa, saya pikir kami dari desa sudah mengoptimalkan terkait dengan anggaran untuk fasilitas-fasilitas, meskipun memang jauh dari sempurna. Akan tetapi kami dari pemerintah desa, khususnya dari arahan dari Bapak Kepala Desa dan ketua posyandu dan ketua PKK, akan tapi tetap kami berusaha untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas
fasilitas yang memang diperlukan, baik itu dari PKK sendiri maupun posyandu itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden. Semoga berkasih lebar pada pemaparan. Terima kasih. Harapannya bulan ini semua yang 51, benar Bu, 51 dari balita yang ada di desa sini? Ada yang keluar sudah ada yang keluar. Ya, nanti validasi dulu Bu ya. Jadi sasarannya harus benar dulu. Jangan sampai ada kita temukan anak yang tidak pernah sama sekali nimbang, akhirnya kita memutuskan dikeluarkan gitu kan. Takutnya nanti kalau dia bermasalah ditemukan orang lain, pasti dikembalikan sesuai dokumennya ya. Jadi bagaimanapun tetap itu punya kita. Nah, harapannya nanti bisa 100%. Jadi tanggal 5 sama tanggal 10 sudah selesai, Ibu bisa buat inovasi lagi, buka dengan diundang lagi khusus yang tidak datang. Jangan terlalu lama dari tanggal habis bukanya, karena deadline-nya sampai tanggal 20 diharapkan semuanya bisa. Karena itu langsung diinput ke pusat. Jadi kalau masih pun ada nanti tidak banyak gitu. Takutnya pas di akhir 10 hari terakhir di Juni pada setor semua. Karena untuk sementara saya punya bayi balita sekecamatan ini 1044. Jadi tidak di sini aja. Di Komang pun kemarin di Batu Butok Wijaya Kusuma itu 68 balita, yang datang baru 40. Jadi masih ada 28. Di Langon, di Mandiri, di paling ujung, jadi saya itu tanggal 3 ujung ke ujung ceritanya, Batu Butok di ujung, terus Maralangu di ujung, itu dapat 22 balita yang baru nimbang 15. Sudah dijemput, ada yang dijemput sama kadernya. Nah sendiri ya Bapak Ibu ya, di Langon itu kan gunung-gunung gitu. Jadi kadernya pun agak kesulitan gitu kan untuk berkendaraan seperti itu. Jadi memang luar biasa sudah upaya-upaya kader gitu kan untuk ini. Semoga aja kalau di sini kan mudahan dekat seputaran sini aja enak aja gitu. Terus minta di apa ya, diluangkanlah waktunya di bawah tanggal 10, tanggal 5 sudah ini datang semuanya, kecuali memang yang betul-betul berhalangan kayak gitu ya, barulah nanti diharapkan bisa di sweeping. Sebenarnya sweeping itu kayak senjata makan tuan, sampai kasihan gitu ya, bukan apa ya, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah biasanya. Ya itu tadi, nggak usah kita tahu dia bilang, nanti kan didatangin juga, tidak sadarkan hidupnya itu, kasihannya yang datang ini juga ibu-ibu juga yang punya kerjaan ya. Nah itu Bapak mohon maaf sampai Bapak berkunjung. Mudah-mudahan dengan ini apa yang menjadi hajat kita bisa tercapai. Yang ini anak yang tadi ada yang bermasalah dan kita lihat lagi, divalidasi lagi, ditangani lagi sesuai dengan permasalahannya, terutama untuk anak yang gizi buruk dan gizi kurang ya Bapak Ibu ya. Nah itu dulu dari saya. Pak Jamal mau nambahin? Ya, terima kasih Bu Yuyun. Ya, sebetulnya memang yang harus kerja ekstra ini kader-kader posyandu yang ada di desa. Apalagi tadi sampaikan Bu Yuyun tadi, di bulan Juni ini nanti kita ada target untuk bisa memaksimalkan hasil penimbangan di posyandu yang ada di desa. Betul, kami juga sepakat terkait kegiatan sweeping ini memang malah menimbulkan masalah baru. Kenapa? Tentu nanti akan
timbul persepsi di masyarakat ketika sweeping itu lebih banyak dilakukan. Persepsi ini yang timbul, untuk apa kita datang ke posyandu, kita didatangi juga. Nah ini yang harus kita minimalisir. Nah tentu tadi yang disampaikan Pak Sekdes, ya perlu ada inovasi-inovasi tadi. Paling tidak tadi setelah memang tanggal 5 dan tanggal 10 tadi, mungkin ada jeda beberapa hari setelah itu nanti ketika memang ibu-ibu dan balita ini sangat kecil masih datang ke posyandu untuk bisa dimaksimalkan lagi. Kami juga tidak berharap, karena kemarin hasil rapat koordinasi TPPS ini banyak yang meminta sebetulnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk Pak Bupati mengeluarkan surat instruksi sebetulnya kepada camat dan kades-kades. Ini kalau kami melihat ini kurang lebih seperti penanganan kemiskinan ekstrim kemarin. Pak Bupati sampai 2 tahun berturut-turut mengeluarkan surat sakti bahasanya, menginstruksikan kepada camat dan kades lurah di se-Kabupaten Pasir. Nah, kami sebetulnya tidak berharap seperti itu, karena ketika sudah turun surat instruksi, tentu ini bukan persoalan yang mudah untuk kita lakukan, karena harus ada target yang harus kita capai ketika ada instruksi dari Pak Bupati ke depan. Selain itu dari Bapeda dan Dinas Kesehatan kemarin juga sudah menyampaikan bahwasanya di tahun ini sudah dianggarkan kurang lebih 6 miliar lebih untuk kader-kader posyandu se-Kabupaten Pasir. Cuma kami tidak tahu apakah itu bentuknya honorarium nanti atau transportasi. Nah, kebijakan itu belum tahu kami sampai hari ini seperti apa. Meskipun kemarin ada Bu Yuyun menyampaikan bahwasanya juga itu harus ada capaian target di masing-masing posyandu. Anggaran itu bisa diberikan kalau target di masing-masing posyandu itu mencapai 80%. Tapi kalau kami berharap untuk bisa memberikan motivasi bagi kader-kader posyandu, sebetulnya tidak ada target di situ, karena memang itu menjadi hak untuk bisa membantu motivasi kader-kader posyandu yang ada di desa kelurahan untuk lebih giat lagi meningkatkan kehadiran ibu dan anak ini di posyandu. Entah seperti apa solusinya, kemudian hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kehadiran itu. Ya, sementara itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terakhir ini mungkin kita sudah memberikan waktu karena sudah jam 12:03 ini. Jadi mungkin perlu sudah kan belum ada lagi, mungkin ditutup. Kalau ada pertanyaan, akhirnya kita akan menandatangani berita acara. Kalau
atau dimajuin ya, dan